Artinya apa? Setan itu pandai sekali untuk menyesatkan manusia selangkah. Begitu cara setan untuk menyesatkan dalam kemaksiatan. Tetapi ada cara setan untuk menyesatkan orang yang ahli ibadah. Namanya Talbisul Iblis. Ada satu buku Talbisul Iblis, perangkap setan. Apa contohnya? Kalau ada orang yang merasa ibadahnya paling hebat dengan orang lain, atau dia kena perangkap setan tu, Pak. Saya ini paling sunnah. Saya ini paling mantap ibadahnya. Saya ini paling khusyuk. Saya ini paling dekat dengan Nabi. Yang lain tu enggak ada itu. Itu receh-receh aja. Kalau ada dalam hatinya begitu, Pak, dia paling mantap dia dengan orang lain, atau dia kena perangkap setan tu. Memandang rendah di orang lain, mentang-mentang beda dia kelompoknya, memandang dia tak baik orang itu dah kena perangkap setan tu. Ulama itu bisa kena perangkap setan, Pak. Ketika dia merasa lebih hebat, lebih pintar sehingga orang itu dianggapnya bodoh semua, itu masuk perangkap setan. Makanya baca buku namanya Talbisul Iblis, perangkap-perangkap setan, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Oh, itu menarik bukunya, Pak. Maka oleh karena itu, kita waspadailah perangkap setan ini. Perangkap setan ada yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Contoh yang kita sebutkan tadi, kita harus putus langsung. Karena hari ini kalau kita tengok orang perselingkuhan itu, nak langsung berselingkuh dia. Satu kantor, kemudian bergurau-gurau, tepuk-tepuk punggung, kan begitu, Pak. Tepuk punggung, kemudian pulang tak ada kawan, diojekin sama kawan ini, sekali, dua kali di atas motor itu, ngobrol, macam pas pula ini contohnya. Gitulah setan tu, Pak. Pengalaman nampaknya Ustaz ni, kebetulan saya enggak punya kantor, jadi enggak tahu. Saya tengok baca saja, saya suka membaca. Begitulah proses tu. Akhirnya nanti curhatlah ke suami orang. Setelah curhat itu, akhirnya nyaman. Setelah nyaman, nikah. Kalau nikah dia terjatuh khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Itu cara setan. Tapi kepada ahli ibadah yang merasa mantap ibadahnya, menganggap ibadahnya itu lebih hebat daripada orang lain. Sebenarnya kita tak ada yang hebat, Bapak Ibu. Mau dia ustaz, mau dia orang awam, tak ada yang hebat. Sama aja kita ini. Kekhusyuanlah yang menentukan. Maka oleh karena itu, di kisah yang singkat dan padat ini, mudah-mudahan kita bisa ambil iktibar dan pelajaran. Intinya adalah, jangan pernah kita merasa, oh saya ni ahli ibadah ni, tak mungkin saya mampu digoda oleh setan. Oh belum tentu, Pak. Karena orang yang tinggi titelnya, setannya lebih tinggi pula. Orang yang 5 kali ke masjid, setan tu 6 kali dia ke masjid menggoda orang tu. Artinya setan itu tak akan diutus oleh bos setan kecuali kemampuannya di atas orang yang digodanya. Kalau di bawah tak akan mampu. Karena setan ni apabila mereka gagal, mereka tu kena marah sama bosnya. Maka dicarilah yang hebat lagi. Maka oleh karena itu, kita minta kepada Allah. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku ini di atas agamamu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.